Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita masih membahas mengenai asal mula sejarah munculnya teater. Sekarang kita masuk pada abad Elizabeth, yaitu pada tahun 1576. Jadi selama pemerintahan Ratu Elizabeth, gedung teater besar dari kayu itu dibangun di London, Inggris. Jadi gedung ini tuh dibangun seperti lingkaran sehingga penontonnya itu bisa duduk di hampir seluruh sisi panggung. Gedung teater ini sangat sukses sehingga banyak gedung sejenisnya dibangun di sekitarnya. Salah satunya itu disebut dengan Globe. Gedung teater ini bisa menampung 3.000 penonton. Penonton yang mampu membeli tiket duduk di sisi panggung. Dan mereka yang tidak mampu membeli tiket, dia berdiri di sekitar panggung. Globe itu mementaskan drama-drama karya William Shakespeare, yaitu penulis drama terkenal dari Inggris yang hidup dari tahun 1566 sampai 1616, yaitu adalah seorang aktor dan penyair. Jadi selain penulis drama, ia juga biasanya menulis dalam bentuk puisi ataupun saja. Beberapa ceritanya itu berisi monolog panjang yang disebut dengan soliloquy dan menceritakan gagasan mereka kepada penonton. Ia itu sudah menulis 37 drama dengan berbagai tema, mulai dari pembunuhan dan perang sampai cinta dan kecemburuan. Berikut ini dia ciri-ciri teater pada zaman Elizabeth pertama. Pertunjukannya itu dilaksanakan siang hari dan tidak mengenal waktu istirahat. Jadi tidak ada istirahat pada saat pementasan teater ini. Kemudian yang kedua, tempat adegan itu ditandai dengan ucapan dengan disampaikan dalam dialog para tokohnya. Selanjutnya, tokoh wanita itu dimainkan oleh pemain anak-anak laki-laki dan tidak pemain wanita. Jadi pada drama ini tidak ada pemain yang berperan sebagai wanita ya. Kemudian ciri yang keempat, penontonnya itu berbagai lapisan masyarakat dan diramaikan juga oleh para penjual makanan dan juga minuman. Yang kelima, menggunakan naskah lakon ataupun peran. Selanjutnya yang keenam, corak pertunjukannya itu merupakan perpaduan antara teater keliling dan juga dengan teater sekolah dan akademi yang keklasik-klasikan. Itu tadi dia teater pada zaman Elizabeth. Selanjutnya kita masuk pada teater di abad 17. Jadi drama-drama agama hanya berkembang di Spanyol Utara dan Barat karena sebagian besar Spanyol itu dikuasai Islam. Ketika kekuasaan Arab dapat diusir dari Spanyol kira-kira tahun 1400, maka drama ini dijadikan salah satu media untuk menghistorikan kembali bekas jajahan Arab. Teater ini berkembang sebagai media dakwah agama. Inilah sebabnya drama agama ini berkembang di Spanyol. Gereja sangat berperan dalam pengembangan drama ini. Pertunjukan yang berkembang itu adalah autos sacramentalis, yaitu dengan cirinya pertama, tokoh-tokoh dalam cerita adalah tokoh simbolik. Misalnya, si dosa, si bijaksana dipertemukan dengan tokoh supranatural dan manusia biasa dengan cerita berdasarkan kehidupan sekuler maupun ajaran-ajaran gereja. Yang kedua, pertunjukan ini di atas kereta kuda. Jadi kereta kudanya itu terdiri dari 2 tingkat yang dinamai karos. Kereta-kereta kuda ini tadi juga membawa setting ataupun latar. Selanjutnya, yang ketiga, pertunjukannya itu dilakukan oleh rombongan profesional yang berhubungan dengan gereja. Keempat, pertunjukannya itu selalu diselingi tarian dan pada saat istirahat diisi dengan parse pendek. Kemudian di sini selanjutnya unsur parse itu berdampak pada masuknya sekularisme dalam
drama autos dan juga berakibat gereja melarang autos pada tahun 1765 karena merajalelanya semangat parse dan menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Drama di luar gereja yaitu drama sekuler juga berkembang pesat. Jadi pada tahun 1579 telah berdiri gedung permanen di Madrid. Bentuk gedung teater ini mirip dengan Elizabeth di Inggris. Pelopor drama sekuler di Spanyol ialah Lope de Rueda pada tahun 1510 sampai 1565, yaitu adalah seorang dermawan, aktor, dan produsen yang mendirikan gedung teater permanen di Spanyol. Tetapi profesionalismenya dalam teater itu baru berkembang setelah kematiannya pada tahun 1580-an. Maka pada abad ke-17, teater Italia itu memiliki struktur-struktur bangunan dan panggung arsitektural. Jadi panggung-panggung itu dihiasi dengan setting-setting perspektif yang dilukis. Letak panggung itu dipisahkan, jadi tidak terdapat pemain wanita dalam pementasan teater mereka ini, nggak ada pemain wanitanya ya. Nah, kemudian tradisi teater itu juga berlangsung sampai kira-kira tahun 1587. Ini di abad ke-17, perusahaan-perusahaan seni peran Prancis dan Inggris itu mulai menambahkan wanita ke dalam rombongan-rombongan pertunjukan mereka. Jadi di Amerika, teater kolonial itu baru mulai muncul. Mereka itu menggunakan sandiwara-sandiwara dan juga aktor-aktor Inggris. Jadi pada abad 17, teater di Prancis menjadi penerus teater abad pertengahan, yaitu teater yang mementingkan pertunjukan dramatik, jadi bersifat seremonial dan ritual kemasyarakatan. Jadi terdapat kecenderungan menulis naskahnya itu menggabungkan drama klasik dengan tema sosial yang dikaitkan dengan budaya pikir pada kaum terpelajar. Dermawan Prancis ini bergerak lebih ekstrim dalam mengembangkan bentuk baru tragedi klasik yang melampaui tragedi Yunani yang padat, cermat, dan santun. Jadi lahirnya klasisme itu baru ataupun neoklasisme yang memiliki konvensi itu sebagai berikut. Pertama itu dia mengikuti dan memahami konsep pembuatan naskah klasik. Kedua, menjaga kemurnian tipe drama. Ketiga, setia kepada kaidah klasik. Keempat itu berorientasi pada fungsi drama. Kelima, menitik beratkan pada konsep tentang kebenaran dan moral kebaikan. Kelima, setia kepada ketuhanan, waktu, tempat, dan peristiwa. Hanya mengakui dua bentuk drama, yaitu tragedi dan komedi. Konsep neoklasik itu mengajarkan tentang kebenaran. Jadi sekianlah penjelasan untuk materi hari ini. Nah, tugas kalian ringkas materi tadi itu ada di halaman dari halaman 17 sampai juga pada halaman 21. Jadi ambil pada bagian penting aja. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.